彩铃，黑角玉一套。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Atmosfer di rumah bambu tampak dipadatkan saat ini. Xiao Yan dan Medusa tercengang saat mereka melihat Elder pertama yang kata-katanya mengejutkan. Sudut mulut Xiao Yan bergetar dengan kekuatan besar. Dia tidak bisa mengendalikan dorongan sedikit untuk melompat. Itu adalah pertama kalinya mereka. Apakah itu benar-benar kebetulan? Reaksi Medusa juga tidak lebih baik. Aura yang menentukan dan membunuh yang biasa miliknya telah benar-benar menghilang. Bibirnya yang kecil, lembab, merah samar-samar terbuka sementara lehernya yang panjang berdenyut sedikit. Namun, hatinya dalam keadaan kacau sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Seorang wanita seperti dia tidak akan mengedipkan matanya ketika berkelahi dengan seseorang atau mengambil nyawa orang lain. Namun, saat ini dia seperti gadis kecil yang hilang dan panik. Dia tidak tahu bagaimana menangani hal-hal seperti itu. Itu, tetua pertama, apa kamu salah? Batuk, itu, sudah lebih dari setahun sejak kejadian yang terjadi di bawah tanah. Menurut apa yang aku sadari, kehamilan tidak membutuhkan waktu yang lama, kan? Xiao Yan secara bertahap pulih setelah beberapa lama sebelum berbicara dengan cara terbata-bata. Suku ular berbeda dari manusia. Selain itu, pemimpin suku telah berevolusi menjadi Pithon menelan surga, binatang dari zaman kuno. Secara alami, ada beberapa perbedaan dari orang biasa. Tidak jarang seorang hamil selama setahun atau bahkan beberapa tahun. Elder pertama menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Keringat dingin segera mulai mengalir ke dahi Xiao Yan ketika dia mendengar kata-kata ini. Elder pertama, kamu seharusnya salah pengertian. Mengapa bahkan aku tidak menyadari hal ini? Medusa buru-buru bertanya. Dia akhirnya pulih dari kondisinya yang membosankan pada saat ini. Kekuatan kehidupan sangat lemah. Sangat sulit bagi aku untuk merasakan bahwa itu kami tidak menggunakan metode rahasia untuk menyelidiki. Wajar jika kamu belum merasakannya. Elder pertama menjelaskan, memang masih ada kebutuhan untuk menunggu dan memeriksa untuk melihat apakah tenaga hidup mungil adalah tanda hamil. Namun, jika hal ini benar, suku ular rakyat kita akan sekali lagi memiliki keturunan lain yang memiliki garis keturunan Medusa. Ini adalah masalah yang sangat besar dalam suku kami. Kemarahan yang ramping melonjak ke wajah Elder pertama ketika dia berbicara sampai titik ini. Matanya mendapat kegembiraan tambahan. Xiao Yan dan Medusa menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa tetua pertama belum mengkonfirmasi hal ini. Mungkin ini hanya kecelakaan. Apakah masalah ini benar atau tidak? Kamu harus ingat untuk menjadi sangat berhati-hati di masa depan, mungkin setelah periode waktu yang lain. Kamu harus dapat memastikan apa yang ada di tubuh kamu. Elder pertama merajutnya alis dan berbicara dengan suara yang dalam ketika dia melihat penampilan Medusa. Berapa lama periode waktu ini? Xiao Yan tertawa kering saat dia bertanya. Ras ular manusia berbeda dari ras manusia. Ini terutama untuk garis darah Medusa. Jika dia benar-benar hamil, kemungkinan tidak akan menjadi pendek. Sudah biasa bagi kehamilan untuk bertahan selama 3 hingga 5 tahun. Elder pertama berbicara dengan nada lemah. Xiao Yan sekali lagi menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia mendengar ini. Itu beruntung. Lalu, apa yang Elder pertama inginkan? Jika Medusa memang hamil, kamu akan menjadi ayah anak itu. Oleh karena itu, hal-hal yang diminta untuk kamu lakukan adalah hal-hal yang harus kamu lakukan. Elder pertama tersenyum ketika dia menjawab. Dia tidak peduli dengan Medusa, yang wajahnya tiba-tiba memerah karena kata-katanya. Hubungan ini,
Kamu ingin mengatakan padaku untuk bertanggung jawab? Xiao Yan mengusap keringat dingin di dahinya. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak yakin apa yang harus dia katakan. Menurut apa yang Elder pertama katakan, jika hal ini adalah kebenaran, anak di rahim Medusa pasti akan memiliki sebagian dari darahnya. Itu memang bisa dianggap anak yang berhubungan darah. Itu hanya benar dan tepat bagi seorang ayah untuk melakukan sesuatu untuk anaknya. Apa yang Elder pertama maksudkan? Xiao Yan akhirnya bertanya dengan hati-hati sesaat kemudian. Kami, rekan lama tidak akan campur tangan dalam masalah antara Medusa dan kamu. Namun, kamu harus berusaha untuk ini anak. Batuk. Suku ular rakyat telah bertemu bencana besar kali ini. Kami telah kehilangan banyak dari apa yang telah disimpan suku. Oleh karena itu, kali ini, kita hanya dapat memperoleh nilai terendah dari 3 kelas teknik rahasia. Elder pertama dengan licik tersenyum pada Xiao Yan ketika dia mengatakan ini. Namun, dengan posisi dan kemampuan kepala Xiao Yan, aku pikir kamu tidak ingin darah kamu mendapatkan perawatan terburuk, kan? Ketika Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah suaranya terdengar, dia hanya melihat beberapa wajah kaget. Tidak. Ya. Tentu saja itu bisa dilakukan. Tetua pertama dengan cepat menjawab ketika dia mendengar pertanyaannya. Matanya mengungkapkan sukacita liar yang sulit disembunyikan. Dia tidak mengharapkan Xiao Yan bersedia menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyempurnakan kelas tertinggi, Heaven Soul Bloodbone Pill. Menjadi elder dari suku ular rakyat, ia secara alami paling baik memahami kesulitan memperbaiki pil obat jenis ini dan risiko yang harus ditanggung seseorang. Ekspresi dari 3 sesepuh lainnya, yang menatap Xiao Yan dengan tatapan gelap dan dingin sebelumnya, segera menjadi lembut. Mereka samar-samar mengangguk. Meskipun orang ini adalah seorang manusia, dia setidaknya tidak membenci. Rasa dingin di mata Medusa juga dengan cepat menghilang. Matanya mengungkapkan kelembutan yang belum pernah ada sebelumnya saat dia melihat Xiao Yan. Tentu saja, ini hanya berlangsung sesaat sebelum disembunyikan lagi. Kepala Xiao Yan, tentu saja tidak masalah jika kamu ingin menyempurnakan pil tulang surga jiwa darah. Aku akan menyerahkan formula obat untuk kamu nanti. Namun, ini adalah pil obat tingkat 7. Ini sangat sulit untuk diperbaiki. Terlebih lagi, itu juga disertai dengan bencana petir dengan resiko yang cukup. Elder pertama tersenyum saat mempelajari Xiao Yan ketika dia berbicara. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara perlahan, dengan tingkat penyulingan pil aku saat ini, menyempurnakan Heaven Soul Bloodbone Pill, ini mungkin memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Namun, jika aku diberikan waktu yang cukup, aku harus dapat dengan sukses memperbaikinya. Itu benar. Tatapan Xiao Yan berlama-lama di atas Medusa ketika dia berbicara sampai titik ini. Dia tertawa kering. Boleh aku tahu waktu yang paling tepat? Saat ini, kekuatan hidup sedikit dalam tubuh pemimpin suku sangat lemah. Xiao Yan berdiri di jalan kecil saat dia melihat sosok bergerak anggun yang telah menjadi jauh. Xiao Yan melakukan perjalanan melalui halaman luar ketika teriakan keras terdengar. Beberapa sosok yang terlihat kuat muncul di depan Xiao Yan. Yang terakhir mengangkat kepalanya dan merajut alisnya. Dia mempelajari 2 Snake People jantan yang muncul di depannya. Salah satunya adalah bahwa itu Mobasi yang telah meluncurkan serangan menyelinap terhadap dia sebelumnya. Di sampingnya berdiri seorang pria ular jantan yang tampak dingin. Dengan mengamati auranya, dia sebenarnya adalah seorang elit Dou Huang. Namun, dia seharusnya hanya sekitar 2 atau 3 bintang. Kakak laki-laki Heidu, dia adalah Xiao Yan, orang yang oleh beberapa tetua disebutkan mungkin menjadi suami pemimpin suku. Mobasi menatap dengan kejam ke Xiao Yan sebelum segera memberitahu ular orang dingin, yang dingin olehnya Sisi. Tumbukan yang tampaknya lembut meletus dengan suara teredam. Tubuh Heidu dan Mobasi segera dipaksa kembali di depan banyak tatapan tertegun di sekitarnya. Tampak seolah-olah mereka telah mengalami pukulan berat. Heidu masih baik-baik saja. Dia baru saja mengambil beberapa langkah mundur sebelum menstabilkan tubuhnya. Di sisi lain, Mobasi benar-benar jatuh kenyang setelah mengambil lebih dari 10 langkah mundur. Wajahnya juga tiba-tiba memerah. Wajah Heidu juga menjadi luar biasa serius setelah menstabilkan tubuhnya. Suara deru angin tiba-tiba terdengar seperti Xiao Yan sedang mengedarkan Flaccid Lotus Heart Flame. Sebuah bayangan hijau segera melintas di langit. Akhirnya menghantam dada Heidu dengan cara yang seperti kilat. Yang terakhir mengeluarkan erangan teredam sebelum penyebarannya Douki cepat menghilang. Bayangan hijau perlahan mendarat di tanah setelah serangan itu, berubah menjadi cabang hijau. Xiao Yan sedikit terkejut ketika dia melihat cabang ini.
Dengan perintah Medusa, secara alami tidak ada lagi Snake Person yang berani menghentikan Xiao Yan. Oleh karena itu, ia meninggalkan daerah tempat ular orang hidup tanpa halangan sambil merasa bingung. Ketika dia berjalan keluar dari garis isolasi dan mendengar suara manusia yang sekali lagi naik di dunia luar, kekacauan dalam pikirannya akhirnya mulai berangsur-angsur tenang. Xiao Yan mengayunkan kepalanya. Dia mengingat sedikit ketidaksenangan Medusa sebelumnya dan bahwa dia belum mengungkapkan dirinya bahkan ketika dia pergi. Xiao Yan menoleh dan melihat sekeliling daerah ini sambil bergumam di dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan pergi. Xiao Yan bertemu dengan Xiao Ding, Hai Bodong, dan yang lainnya setelah dia kembali ke divisi aliansian yang terletak di benteng Black Mountain. Mereka terlibat dalam diskusi sebelum memutuskan bahwa itu mereka akan memberlakukan pembunuhan besok. Lagi pula, ada sedikit waktu tersisa. Setelah kekuatan inti Gold Gesesek dan kekuatan inti Mulan Valley mengirimkan beberapa pil obat langka, dua elit Douzongs mungkin dapat memulihkan beberapa kekuatan. Akan agak merepotkan untuk membunuh mereka saat itu. Xiao Yan merenung sejenak setelah memutuskan waktu untuk menyerang. Setelah itu, dia menemukan sebuah ruangan dan mulai menyesuaikan auranya sedikit. Dia tidak memberitahu Xiao Ding tentang masalah ini dengan Medusa. Dia tahu bahwa itu karakter yang diberikan kakak laki-laki. Itu mungkin bahwa itu yang terakhir akan sangat bersemangat jika dia tahu bahwa rahim Medusa mungkin memiliki garis keturunan klan Xiao. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia dengan lembut bermain dengan gulungan di tangannya. Pil misterius semacam ini yang memiliki kemampuan untuk mengubah konstitusi seseorang sangat sulit untuk diperbaiki. Kemungkinan kegagalannya juga sangat tinggi. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah bahwa itu pil obat dari tier ini memiliki kesempatan untuk mengaduk energi alam ketika terbentuk dalam kuali sebelum. Akhirnya menarik bencana petir. Bencana petir semacam ini juga disebut bencana pil dalam dunia alkemis. Kekuatannya sangat luar biasa dan seseorang bisa mati dengan pil yang hancur jika tidak berhati-hati. Oleh karena itu, bahkan beberapa alkemis yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat tingkat 7 akan mencoba untuk menghindari pemurnian jenis pil obat yang dapat menarik bencana pil. Dari ini, seseorang juga bisa menebak mengapa suku ular rakyat belum memperoleh tulang surga jiwa darah tulang setelah bertahun-tahun. Formula ini bukan hanya sekedar mengumpulkan bahan-bahan obat. Seseorang harus juga menemukan seorang alkemis tingkat tinggi yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk mempertaruhkan nyawanya agar dapat memperbaikinya. Seorang alkemis yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat jenis ini pada dasarnya dapat dianggap sebagai seseorang di kelas Grandmaster bahkan di seluruh benua Douki. Siapa yang akan mengambil risiko disambar petir untuk membantu seseorang menyuling pil obat jenis ini tanpa biaya? Kehidupan mereka sangat berharga. Bahan obat yang dibutuhkan juga cukup merepotkan. Namun, beruntung bahwa itu ada periode waktu 2 tahun. Akan mungkin untuk melakukan hal-hal secara perlahan. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dia dengan hati-hati menyimpan ramuan obat ini dengan benar sebelum merenung sejenak. Tangannya bergerak dan dia mengeluarkan gulungan merah darah dari dalam cincin penyimpanannya. Beberapa dingin yang gelap merembes keluar saat gulungan ini muncul. Itu mengejutkan formula obat untuk pil Life Devouring yang diperoleh Xiao Li untungnya dari pegunungan dalam Black Corner Region. Saat itu, Xiao Yan membaring pinggangnya yang malas. Dia bisa merasakan bahwa itu kekuatannya telah meningkat sedikit setelah pertempuran dengan Yan Luotian dan 3 tetua Mulan. Xiao Yan memindahkan tangannya dan sepotong batu giok berwarna abu-abu muncul di tangan Xiao Yan. Tokoh manusia tersebar di sekitar puncak-puncak gunung kecil yang tidak jauh dari benteng Black Mountain. Namun, tidak ada suara abnormal yang hadir. Semua orang diam-diam duduk bersila di tanah. Aura kuat mereka ditekan ke tingkat terlemah. Xiao Yan, Xiao Ding, Hai Bodong berdiri berdampingan di puncak gunung sambil bercakap-cakap dengan suara lembut. Apakah Medusa belum tiba? Hai Bodong merajut alisnya sedikit dan melihat ke arah benteng Black Mountain saat dia mengobrol. Aku sudah memberitahu dia. Aku pikir dia harus mengkonsolidasikan para ahli dari suku ular manusia. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Tidak lama setelah kata-katanya terdengar, suara deras tiba-tiba ditularkan dari langit. Sekelompok besar tokoh bergegas. Beberapa napas kemudian, mereka muncul di udara di atas puncak gunung sebelum mereka perlahan turun. Sosok manusia yang muncul secara alami adalah para ahli dari suku ular rakyat. Pemimpin mereka adalah Medusa. Hai Bodong dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka melihat Medusa muncul. Jika pembunuhan ini kurang kehadirannya, itu tidak lagi memiliki arti untuk itu.
Dengan kekuatan hanya Xiao Yan sendiri, bahaya membobol tempat di mana 3 aliansi tentara berkumpul pasti akan melambung. Mata samar Medusa berhenti di tubuh Xiao Yan saat dia mendarat. Setelah itu, mereka menyapu menuju Hai Bodong dan yang lainnya saat dia membuka mulutnya untuk mengatakan, "Mari pergi jika kita semua siap." Xiao Ding sedikit mengangguk. Dia menyuarakan pikirannya, "Pembunuhan kali ini akan mengikuti rencana awal kami. Saudara ketiga dan Medusa akan menyelinap ke kota dan menemukan kesempatan untuk membunuh Yan Luotian dan 3 tetua Mulan. Momen saat ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang." Kota perbatasan tempat persekutuan 3 negara tinggal di dalamnya hanya 50 km dari benteng Black Mountain. Dengan kecepatan Xiao Yan dan yang lainnya, mereka secara bertahap mendekati tujuan mereka dalam 1 jam. Itu adalah depresi kecil di pegunungan yang tidak jauh dari kota. Aliansian dan suku ular rakyat mulai turun dengan cepat ketika mereka masih agak jauh dari kota karena mereka khawatir para ahli di dalam kota akan menemukan sejumlah besar aura. Mereka diam-diam memasuki hutan sebelum berjalan menuju depresi tersembunyi di pegunungan. Tidak ada yang bertindak segera setelah mereka berjalan ke tujuan mereka. Sebaliknya, mereka semua mulai diam-diam menyesuaikan aura mereka di bawah pengaturan Xiao Yan, melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kondisi mereka menjadi yang terbaik. Tatapan Xiao Yan secara kebetulan bisa melihat kota tidak jauh dari puncak pohon yang terletak di depresi kecil di antara pegunungan ini. Dia bisa melihat bahwa kota itu dipenuhi oleh tentara yang berpatroli ke sana kemari. Selain itu, kadang-kadang ada ahli Dowangs yang akan terbang dengan cara berpotongan di langit. Setiap aktivitas yang tidak biasa akan terlihat pertama oleh orang-orang ini yang tinggi di langit. Pertahanan tempat ini memang ketat. Tampaknya pihak lain sudah siap. Xiao Yan mempelajari ahli Dowangs yang berpatroli. Dia meringkuk di mulutnya dan merasa agak terganggu ketika dia berbicara. "Bukankah dokter peri kecil itu memberimu piring giok? Dia secara alami akan menghapus beberapa pertahanan setelah kamu memecahkannya. Namun, tampaknya bagi aku bahwa itu orang-orang yang berpatroli jelas bukan hanya ahli dari Poison Sect. Bahkan jika dia bisa menghapus beberapa pertahanan, dia hanya bisa memindahkan para ahli dari sekte racun pergi. Para ahli dari Sekte Emas Angsa dan Lembah Mulan masih akan melakukan uji tuntas dan menjaga tempat ini." Suara samar ditularkan dari belakangnya. Langit malam dengan tenang tiba sementara Xiao Yan dan yang lainnya sedang menunggu. Depresi kecil di pegunungan yang disembunyikan oleh hutan memancarkan sedikit aktivitas seperti bulan sabit perlahan naik ke langit. "Hai Lama, kamu semua tidak perlu muncul jika pembunuhan ini berjalan lancar. Jika ada perubahan tak terduga terjadi selama operasi, kami akan membutuhkan kamu semua untuk menerima kami." Xiao Yan menoleh, menatap Hai Bodong, dan berbicara dengan suara yang dalam setelah menyelesaikan persiapannya dengan Medusa. "Ya." Hai Bodong mengangguk. Wajahnya serius ketika dia berkata, "Hati-hati. Aku akan terus memantau situasi di kota." Xiao Yan tersenyum. Dia mengangguk sedikit sebelum menoleh ke belakang sambil berbisik ke Medusa, "Ayo pergi." Medusa, yang sudah berganti pakaian hitam, mengangguk ketika dia mendengar ini. Setelah itu, dia memindahkan tubuhnya dan muncul di udara. Dia melihat ke kota yang jauh, yang masih mempertahankan pertahanan ketat bahkan setelah ditutupi oleh langit malam. Xiao Yan tidak menggunakan sayap doukinya karena dia takut menarik terlalu banyak perhatian. Sebagai gantinya, dia memanggil Purple Cloud Wings, yang sudah lama dia tidak gunakan. Meskipun kecepatan Purple Cloud Wings tidak dapat dibandingkan dengan sayap douki, itu lebih unggul karena itu tidak begitu menarik perhatian di malam hari. Kali ini, mereka menuju untuk membunuh dan tidak secara terbuka masuk ke kota untuk mengendalikannya. Xiao Yan mengepakkan sayap ungu Cloud saat tubuhnya dengan cepat naik ke udara. Setelah itu, dia bertukar tatapan dengan Medusa sebelum sedikit mengangguk. Keduanya berubah menjadi sosok hitam yang bergegas menuju kota di bawah naungan langit malam. Dengan kecepatan mereka berdua, mereka muncul di tempat yang tidak jauh dari tembok kota dalam beberapa napas. Energi berkumpul di ujung jari Medusa, tetapi dia tidak segera bertindak. Hanya satu gerakan pembunuhan yang benar yang dibutuhkan. Sebuah tenda yang bahkan lebih besar dari tenda biasa berdiri di tengah-tengah perkemahan Lembah Mulan. Sosok hitam dengan tenang muncul dari bayang-bayang tenda. Mata sosok itu mengamati tenda, dan sedikit panas muncul di udara sesaat kemudian. Segera mengungkapkan lubang yang sangat kecil di tenda besar. Situasi di dalam tenda juga terserap ke matanya. 3 orang tua duduk di dalam tenda yang terang ini. Dari penampilan mereka secara alami adalah 3 sesepuh Mulan. Pada saat ini, mereka bertiga telah membentuk bentuk segitiga. Semua mata mereka tertutup rapat. Lubang hidung dari mereka bertiga memancarkan energi merah darah.
Energi ini berlama-lama di atas mereka bertiga sebelum benar-benar memasuki pria tua dengan aura terlemah. Jelas, tetua dari lembah Mulan ini adalah elder berkepala harimau, yang Xiao Yan telah terluka pada hari itu. Melihat aksi ketiga orang ini, sepertinya mereka sedang memulihkan diri. Wow. Suara mendadak peluit tajam muncul tepat saat mereka berdua menganggukkan kepala mereka. Suara tindik telinga terdengar di seluruh camp. Mata tiga sesepuh Mulan menyusup sedikit ketika mereka melihat sosok manusia berwarna perak yang bergegas dengan cara seperti kilat. Mereka segera berteriak dengan suara keras. Setelah mendapatkan pengalaman bertukar pukulan dengan Xiao Yan, petir melintas melewati hati kedua tetua.